Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur Tuhan berikan kembali lagi bagi kita waktu untuk menikmati satu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Namun pasti kami akan memahami dengan keliru jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Oleh karena itu ajarlah kami supaya kami mampu memahaminya, dan tuntun jugalah kami supaya kami juga dapat melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini adalah sebuah ungkapan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 85 sampai tahun 95 Masehi. Sehingga ketika kita mengenal yang namanya Yohanes, maka kita akan menemukan seringkali Yesus menyebut dia sebagai murid yang kukasihi. Contoh kita melihat di Yohanes pasal yang ke-13 ayat 23. Dan Yohanes ini juga adalah rasul yang menulis kitab 1, kitab 2, kitab 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Sehingga semua isi kitab Yohanes ini sangat mengandung arti yang begitu dalam. Khususnya yang baru saja kita baca, ini merupakan ungkapan yang begitu sulit untuk dipahami, khususnya orang-orang yang tidak percaya. Karena bagaimana mungkin Yesus yang dikatakan adalah firman bisa menjadi manusia dan dia juga disebut sebagai Allah. Dikatakan bahwa pada mulanya itu adalah firman. Berarti segala sesuatu dimulai dari firman. Maka ketika kita ingin memahami bagian ini, maka kita harus kembali sejenak kepada kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ketika dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu, dan kemudian di ayat yang selanjutnya dikatakan berfirmanlah Allah. Sehingga kita memahami bahwa memang benar bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Allah dengan firman-Nya. Padahal kita baca barusan, firman itu telah bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu adalah pribadi yang bisa bersama dengan seseorang. Ketika dikatakan seseorang bersama dengan seseorang, artinya mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Karena bagaimana mungkin yang sama berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu dikatakan pada mulanya lah firman bersama-sama dengan Allah. Artinya firman ini tinggal bersama-sama dengan Allah. Berarti mereka adalah pribadi yang berbeda. Sehingga ketika kita membaca bagian ini, kita akan melihat lebih lagi bahwa sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman ini ialah Yesus itu sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa yang dimaksud firman adalah Yesus? Kita membacanya di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita tidak akan pernah memahami siapa yang dimaksudkan dengan firman ini sebelum kita membaca ayat yang barusan dibacakan. Kita memahaminya bahwa sesungguhnya ternyata Yesuslah yang dimaksudkan oleh firman itu. Berarti kita dapat berkata, pada mulanya adalah Yesus Kristus yang telah tinggal bersama dengan Bapa, dan di dalam Yesus Kristus segala sesuatu diciptakan. Sehingga ketika Yesus ada pada mulanya, berarti Yesus adalah Allah juga. Tetapi Yesus itu telah tinggal dan datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Oleh karena itu sekarang kita memahami bahwa Yesus yang lahir ke dunia ini
bukan sebatas manusia biasa, tetapi ia juga Allah, sama seperti Bapa di surga. Oleh karena itu, pertanyaan yang penting untuk diajukan ialah, mengapa ia harus datang? Bagaimana mungkin seorang Allah yang katanya berkuasa menciptakan segala sesuatu datang ke dalam dunia? Maka kita akan memahaminya ketika kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, karena kasih-Nya lah Dia turun ke dalam dunia. Karena manusia sudah berdosa, manusia tidak lagi datang kepada Tuhan, dan manusia tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Karena manusia sudah bermusuhan karena dosa, sehingga perlu perantara. Dan perantara ini harus adalah pribadi yang tidak berdosa. Bagaimana mungkin ada perantara antara berdosa dengan yang kudus dan dia juga berdosa? Tidak mungkin. Orang yang menjadi perantara adalah orang yang harus tidak berdosa, dan tidak ada yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan itu penuh kasih. Dia datang, Dia menjadi manusia supaya Dia menjadi perantara. Kita yang bermusuhan dengan Allah, kini kita bisa datang dengan Dia karena kita telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Maka Yesus adalah pencipta. Dahulu Dialah yang disebut firman itu dalam kitab Kejadian. Sekarang Dia tinggal di dalam kita. Oleh karena itu percayalah kepada Dia, karena kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus yang telah turun dari surga. Terpujilah Dia, Sang Pencipta manusia dan segala sesuatu. Amin. Bapa di dalam surga, kami telah memahami bahwa Engkaulah Allah yang berkasih karunia kepada kami. Tuntunlah kami untuk percaya. Amin.